Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Today, hari ini saya akan menjelaskan tentang how to prevent the accident in the workplace in industry. Ini tentang safety. Sebagai contoh, for example, falling from height, jatuh dari ketinggian karena tidak ada pagar yang membatasi, yang menyangga, yang disebut dengan handrail, sehingga pekerja jatuh. Itu ada dalam contoh. Kemudian contoh kedua adalah hazard and risk in lifting due to heavy and dimension of the material to be lifted. Ini ada contoh nanti di dalam proyek posisi 2B, mana barang-barang yang diangkat sangat berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan the meaning, pengertian tentang istilah dalam safety atau K3. Ada safety, keamanan, keselamatan, health, kesehatan kerja, sehingga disebut dengan occupational safety and health. Mereka sebut dengan OSH. Ada nanti pengertian-pengertian minor accident, major, risk, injury, illness, dan sebagainya. Secara umum, bahaya-bahaya di tempat kerja adalah sebagai berikut: bahaya kebakaran, bahaya kerusakan lingkungan, chemical exposure, paparan bahan kimia, gas, residual burning, oil burning, tertabrak stuck by, kemudian jatuh dari ketinggian seperti yang dijelaskan, masalah ergonomik, masalah listrik, penggalian tanah. Yang paling berbahaya H2S adalah bahan yang sangat-sangat mematikan, poisoning. Contoh-contoh kecelakaan ini saya ambil dari pertambangan, mining, terbakar, environmental damage, pollution, injury, fatal accident, expiation itu kekurangan oksigen karena terhirup zat lain, misalnya CO2 atau nitrogen, kemudian property damage, dan bahkan bisa terjadi death, kematian. Di dalam pertambangan, contoh-contoh yang bisa menyebabkan sakit adalah worms, encyclotomasias disebut. Kemudian toxic and poison, oxygen deficiency, kekurangan oksigen, misalnya CO2 toksik juga, H2S, metal-metal yang berbahaya seperti aluminium, silika, bahkan kalau di pertambangan batu bara disebut dengan example of stanosis. General equipment yang berpengaruh, jadi ada alat-alat yang berkontribusi terhadap kecelakaan, mesin-mesin, boiler, benda-benda bertekanan, pressure, electrical, pompa-pompa, crusher, lokomotif, confined space, tempat-tempat tertutup, dan sebagainya. Kemudian apa itu kecelakaan? Saya akan jelaskan. Kecelakaan itu disebut dengan accident is an unplanned event which may or not result in damage or injury. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kerusakan harta benda atau kecelakaan kerja. Kenapa terjadi kecelakaan? Secara umum kalau kita tanya orang, ya bisa saja karena dia tidak hati-hati, peralatan yang kurang sempurna dan sebagainya. Namun di sini secara teori ada 8 teori penyebabnya. Teori single factor nanti bisa dibaca, teori domino Henry, domino Bird, domino Marcum, multiple factor teori, teori sistem, teori motivation, dan teori energi. Ini penjelasannya saya lampirkan di sini. Klasifikasi bahaya seperti yang tadi sudah diuraikan di atas, tapi bisa dikelompokkan menjadi mechanical hazard,
chemical hazard, electrical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, physical hazard, dan radiasi. Sekarang kita udah mengetahui bahaya-bahaya, bagaimana mengendalikannya, how to control the hazard. Kita pinjam hierarki kontrol namanya, pengendalian terdiri dari eliminasi lah bahaya itu, substitusi, engineering, administration, PPA. Penjelasannya kurang lebih, hilangkan bahaya, itu elimination, jangan kontak ke bahaya, jangan naik pesawat terbang misalnya, kalau takut jatuh. Kemudian substitusi, kita mengganti material yang mudah terbakar misalnya, untuk pembersih misalnya kita pakai bensin, selama ini sekarang kita pakai sabun dan air, atau kita substitusi prosesnya. Kemudian engineering control, lakukan perhitungan-perhitungan dalam desain, buatlah safety device, buat barrier, pasang guard, pengaman rantai, mesin, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan administrasi adalah buatlah prosedur yang baku, prosedur yang aman, ganti-ganti orangnya, job rotation, orangnya harus bersertifikat, kemudian buat asuransi. Pengendalian terakhir adalah pengendalian pakai alat pelindung diri, seperti yang sekarang lagi pandemi ini, yaitu kita gunakan masker, itu namanya alat pelindung diri. Sebenarnya itu adalah pendekatan terakhir, karena hierarki kontrol tadi kan udah ada elimination. Kita jangan berkumpul, itu elimination namanya. Jangan pergi ke tempat kerumunan, ya. Nah, kalaupun pergi, pakailah pelindung, ya, kira-kira gitu. Jadi udah dilakukan pendekatan di atas tadi 4, terakhir adalah alat pelindung diri. Saya kira sekian dan terima kasih. Kita bisa berdiskusi melalui Facebook, melalui WhatsApp, atau Messenger, boleh ditanya pada saya. Dan ini free sebagai CSR, bantuan dari kami, perusahaan, untuk mencerdaskan seluruh bangsa rakyat Indonesia. Thank you very much, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.